Bab 361. Aula tingkat terakhir pangkalan penjaga dibagi menjadi 3 jalur. Berbeda dengan Chun Youn yang langsung turun, Hu Bong datang melalui jalur yang berbeda. Berbelok ke kanan di setiap pertigaan, seseorang dapat menemukan sel penjara penjaga istana kekaisaran. Di tempat itu, ada 2 tubuh yang hanya mengenakan pakaian dalam dan tubuh mereka sangat memar sehingga keluarga mereka bahkan tidak mengenalinya. Brengsek. Hu Bong tidak bisa membantu tetapi mengutuk keras setelah menyaksikan pemandangan seperti itu. Tubuh-tubuh ini, yang hanya mengenakan pakaian dalam, tidak hanya disiksa. Semua kuku jari tangan dan kaki mereka dicabut, dan dia dapat melihat bahwa mereka menderita pukulan dari batang besi. Istana Kekaisaran. Omong kosong. Hu Bong tidak bisa berhenti mengumpat sambil terus memandangi mayat-mayat itu. Mereka tidak lain adalah anggota dari Demonic Cult. Saat mereka ditangkap oleh pelayan pengadilan, sepertinya mereka disiksa dengan kejam dan mati karenanya. Mendesah. Saya harus berhenti mengumpat, kata seorang pria terluka, yang sedang mengumpulkan tongkat untuk membakar mayat. Dia adalah satu-satunya anggota yang masih hidup dari penyusup kultus iblis yang ditangkap. Dari saat dia disiksa, dia bisa disebut orang yang sangat beruntung. Hu Bong, yang memegang obor di tangannya, ragu-ragu. Kita bahkan tidak bisa membawa mereka kembali ke tempat kita. Membakar mayat untuk menghilangkan keberadaan mereka, sakiti Hu Bong. Melihatnya sedih, pria lain memintanya untuk menyerahkan obor. Baiklah, aku akan melakukannya. Wajah pria itu berantakan, penuh memar dan darah kering, matanya bengkak, namun penuh tekad. Saat Hu Bong menyerahkan obor kepadanya tanpa ragu-ragu, pria yang memar itu menyalakan potongan kain dan cabang yang patah di sekitar mayat. Meretih, minyak dari lampu dituangkan dan langsung terbakar. Menyaksikan api melambung tinggi, satu-satunya anggota yang selamat berbicara. Saya siap berkorban untuk sekte kami karena saya diberi peran sebagai mata-mata. Selama penugasan, jangan pernah menunjukkan tanda-tanda berkabung untuk saudara manapun. Siapa yang berduka di sini? Hah. Hu Bong tidak mengatakan apa-apa. Para master ini, yang ditugaskan sebagai mata-mata sebagai kultus iblis, tidak memiliki keluarga atau kerabat dekat karena mereka terutama bertugas sebagai mata-mata, pembunuh, dan pengumpul intelijen. Mereka seperti bayangan, hidup hanya untuk kultus iblis, namun, mereka mengambil misi saat ini. Mereka tahu bahwa mereka akan bekerja dengan Lord of the Demonic Cult, yang secara pribadi mengubah rencana untuk menyelamatkan mata-mata yang tertangkap, dan sedikit banyak, kematian mereka tidak sia-sia. Sudah lama sejak saya melihat Tuhan marah. Chun Youn bukanlah tipe orang yang menunjukkan kemarahan, dan sejak dia menjadi penguasa kultus iblis, dia melakukan yang terbaik untuk menahan amarahnya. Namun, setelah mengetahui jasad anak buahnya disiksa di dalam sel penjara, matanya langsung lapar akan pembunuhan. Dia masuk sendirian, tapi saya tidak yakin apakah dia akan baik-baik saja. Melihat mayat-mayat itu terbakar, Hu Bong mengkhawatirkan tuannya. Chun Youn meninggalkan Hu Bong dan Tuan Mata-Mata untuk mengurus mayat dan menuju ke bawah tanah. Hu Bong percaya bahwa tuannya tidak terkalahkan, tetapi dia tidak yakin bagaimana musuh dan dunia akan memperlakukannya. Aku harus bergegas dan pergi ke Lord. Bang, Gur. Pada saat itulah getaran muncul seolah-olah bawah tanah sedang mengalami gempa bumi. Itu tidak cukup kuat untuk runtuh, tetapi getaran dinding bisa terlihat dengan mata telanjang. Apa-apaan? Itu bukan hanya getaran. Itu semacam energi. Energi luar biasa melonjak ke seluruh tempat. Hu Bong, yang khawatir, berkata kepada Tuan Mata-Mata. Tolong urus ini, aku akan pergi ke tempat Tuhan berada. Saya mengerti. Tolong pergilah. Hu Bong dengan cepat mulai berlari keluar dari sel penjara. Terakhir, level 7 dengan harta karun. Untuk memasuki tempat itu, seseorang harus melewati labirin yang dilengkapi dengan mesin energi. Pilihan untuk menerobos langit-langit tidak akan berfungsi karena labirin dirancang untuk menghancurkan diri sendiri jika ada yang mencoba mengganggu secara paksa. Banyak jebakan sedang menunggu para penyusup, tetapi bagi Blood Master, itu hanya membuang-buang waktu. Kamu pasti bercanda. Spas. Ujung tombak yang muncul dari lantai di bawah dengan mudah diblokir oleh serangannya, dan anak panah,
yang masuk dari dinding samping, terlalu lambat dibandingkan dengan gerakannya. Master Darah tidak perlu bekerja karena pria, yang membantunya dengan menghancurkan semua jebakan di labirin, melakukan semua pekerjaan. Dan sebagai hasilnya, mereka mencapai ujung labirin dalam waktu singkat. Keluar, saat mereka bergerak, ada penghalang yang ditempatkan di jalan, dan jalan keluar tepat di bawahnya. Tapi di pintu keluar, cahaya terang berkedip seperti obor. Saat mereka melewati pintu keluar, ruang sekitar setengah ukuran aula tingkat 6 muncul di depan mata mereka. Ah! Pria yang membantunya berseru di tempat kejadian. Mendesis. Begitu mereka melewati tanda keluar, mereka disambut oleh gelombang panas. Di ujung aula ada sebuah kolam besar, yang menempati sepertiga dari aula. Yang sangat menarik adalah ada batu yang menonjol seperti pulau kecil di tengah kolam, dan batu ini memiliki api besar yang menyala di atasnya. Meretih, meretih. Karena nyala api yang sangat besar, uap mengepul, seperti mata air panas di kolam. Dan berkat itu, suhu aula menjadi panas, sedangkan udaranya lembab dan putih karena uap. Benar-benar tempat yang misterius. Meskipun jauh di bawah tanah, itu membuat mereka merasa seperti berada di tanah lava. Di tengah kolam, api aneh yang mengalihkan perhatian mereka, semakin memecah konsentrasi mereka ketika sebuah suara bergema. Siapa yang berani menginjakan kaki kotor mereka di sini? Suara itu bisa didengar, namun sulit untuk memahami dari mana suara itu berasal. Energi tak dikenal dari api besar di tengah kolam tiba-tiba mulai meningkat, membuat suhu aula naik. Berbeda dengan pria yang sedang mencari suara itu, mata Blood Master diarahkan ke arah nyala api yang besar. Apakah kamu penjaga terakhir? Siapa kamu? Pria itu bingung dengan kata-kata Master Darah. Dia tidak tahu apakah lawannya laki-laki atau perempuan karena suara mereka kuat. Kemudian, suara itu bergema lagi. Kau bajingan nakal. Keyakinan Anda telah cukup membengkak sehingga Anda mengincar harta karun istana kekaisaran. Suaranya lebih tajam dari sebelumnya. Itu adalah suara yang menyindir para penyusup. Tanpa mundur, Blood Master tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak. Berapa lama kamu berencana bersembunyi di sana dan berbicara? Tunjukkan dirimu. Aku tidak takut padamu. Hah? Apakah kamu bersembunyi karena kamu jelek untuk dilihat? Dia sengaja memprovokasi orang lain. Apakah itu pertarungan ki di antara mereka? Apakah provokasi ini berhasil? Apa? Ketika pria itu mencoba memikirkan apa yang sedang terjadi, dia melihat sosok hitam manusia bergerak di balik api. Dia tidak yakin, tapi sepertinya penjaga harta karun itu benar-benar jatuh ke dalam provokasi. Mendesis. Bagaimana orang itu bisa masuk ke dalam api yang sepertinya bisa membakar segalanya? Saat itu, manusia kulit hitam, di balik nyala api yang sangat besar mulai perlahan-lahan menyeberang dan berjalan ke depan. Mustahil. Meski mengejutkan, sosok hitam itu juga memiliki api di sekitarnya. Seolah tak terpengaruh oleh panas, sosok itu melintasinya dan berjalan maju. Huosh! Tubuh yang diselimuti oleh api tidak lain adalah penjelmaan dari api itu sendiri. Di antara para prajurit penjaga yang menjaga kuil, kedua penyusup itu telah menyaksikan penjaga yang bisa menangani api, tapi mereka tidak ada bandingannya dengan sosok di depan mereka. Bukannya tubuh terbakar, tetapi tubuh itu sendiri terbuat dari api. Itu adalah pemandangan yang sulit dipercaya bagi manusia untuk menerimanya. Asisten monster darah menjadi kaku. Saat mereka terus melintasi labirin, dia mulai mewaspadai ketidakhadiran para penjaga, tapi sekarang mereka menghadapi seseorang yang terbuat dari api. Apakah itu bahkan mengeluarkan energi manusia? Energi dari tubuh api itu keras dan agresif. Tidak seperti dia, yang gugup dan takut, mata monster darah siap untuk berperang. Sampai saat itu, dia tidak tertarik untuk melawannya, tapi sekarang dia membuat ekspresi yang menarik. Huhuhu, aku tahu akan ada orang yang melindungi tempat ini, jadi itu kamu ya? Saat dia bertanya, yang terbakar tidak repot-repot menjawab kembali. Sebaliknya, api yang mengelilingi tubuh secara bertahap mereda, memperlihatkan penampilan. Set, mereka berasumsi bahwa seluruh tubuh akan menjadi hitam dan hangus karena nyala api, tetapi monster dengan sisik merah muncul. Hah, seluruh tubuhnya tampak bersisik, namun dia telanjang tanpa sehelai kain pun.
Dia adalah pemilik tubuh yang sempurna dengan dada yang bengkak dan pinggang yang sempit. Saat wanita bersisik itu mengulurkan tangan kanannya, sesuatu seperti sehelai kain dari sudut aula mendekat dan membungkus tubuhnya. Set, sisik merah yang menutupi seluruh tubuhnya menghilang saat kain mulai menutupi tubuhnya dari dada hingga paha. Dia, tidak diragukan lagi, adalah wanita yang memikat dan cantik dengan api menjalar di pinggangnya. Hanya dengan melihat wajahnya akan merayu pria manapun yang masih hidup. Dia sangat menggoda, karena itu hanya selembar kain kecil, sebagian besar tubuhnya terlihat. Berkat itu, pria itu malu untuk langsung menatapnya. Wanita penggoda itu memergokinya meliriknya dan menatap Bloodmaster dengan tatapan tajam saat dia berbicara. Aku pikir kamu sangat istimewa, tapi tidak ada yang istimewa tentangmu. Wanita yang terbakar, yang tampaknya sadar dipanggil jelek berbicara kembali kepada Bloodmaster. Jika dievaluasi secara objektif, wanita yang terbakar itu bisa dianggap sebagai yang terbaik di Kekaisaran. Sebaliknya, Bloodmaster mengangkat alisnya, seolah dia tidak suka mendengar kata-kata itu. Kamu kurang ajar sebagai penjaga makam. Penjaga makam, saya, seorang wanita, telah lama menjaga harta Kekaisaran karena perjanjian yang kami buat dengan Kaisar pertama Kekaisaran. Pencuri sepertimu tidak berhak mengolok-olokku. Kaisar pertama, mata pria itu terbelalak saat mendengar kesepakatan dengan Kaisar pertama. Dia tahu ada sesuatu yang tidak biasa dengan melihatnya, tetapi mendengarkan kata-kata wanita itu berarti dia hidup selama lebih dari 200 tahun. Mata Bloodmaster, yang tidak senang sampai beberapa saat yang lalu, sekarang berbinar. Apakah kamu mengambil darah kilin untuk mendapatkan keabadian? Keabadian, ada batas hidup seseorang yang bahkan mencapai seni bela diri tingkat tertinggi. Tapi, tidak ada satu orang pun yang hidup untuk waktu yang lama. Namun, fakta bahwa wanita yang terbakar ini hidup selama hampir 200 tahun dalam bentuk mudanya berarti bahwa dia telah mencapai keabadian. Matamu penuh keserakahan. Kamu hanya orang bodoh. Wanita yang terbakar itu menangkap mata Bloodmaster yang bersinar dalam keserakahan. Mereka yang datang untuk mendapatkan harta karun itu harus dibunuh. Wali Ranyong, menurut kesepakatan, saya akan membidik para pencuri yang telah menyusup ke dalam harta karun itu. Wuong, percikan mulai bangkit dari lengannya, wanita yang mengidentifikasi dirinya sebagai penjaga kedua Ranyong. Seolah-olah dia ingin membakar semua musuh di depannya. Sungguh energi yang luar biasa. Nyala api begitu kuat sehingga bahkan beberapa master yang terampil tidak akan mampu menahan energi yang dia ungkapkan. Bloodmaster berbicara kepada pria yang terkejut. Tetap kembali. Aku akan menghadapinya. Kamu. Swoosh. Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sesuatu seperti bayangan kabur berguncang di hadapannya. Orang yang muncul dengan udara bergoyang di sekitar mereka seperti Fata Morgana tidak lain adalah Ranyong. Dia sangat cepat bahkan pria itu tidak menyadari bahwa dia berdiri tepat di sampingnya. Mundur apa? Aku akan berurusan dengan kalian berdua. Hueying, bunga api bersinar terang dari tangannya. Pria itu, yang takut dengan api yang melambungkan tangannya, mencabut pedangnya. Swoosh, pedang yang terbuat dari baja, menciptakan bentuk jaring yang padat, mencoba menghalangi api. Pria itu segera mengambil posisi bertahan, berpikir bahwa dia akan dapat menghentikan serangan itu agar tidak sampai padanya. Tetapi, Hueying, apa ini? Nyala api menelannya dalam sekejap, dan panas yang mengamuk menyerang tangannya yang memegang pedang. Dia hanya ingin melindungi dirinya sendiri, tetapi panasnya begitu menakutkan hingga rasanya tangannya hilang. Kuak. Pria itu mengambil pedangnya dan mencoba mundur beberapa langkah, tetapi nyala api bergerak di celah dan menghantamnya. Hueying, brengsek. Dia melepaskan pedang yang dia pegang karena api yang menghantamnya, tetapi api sudah melilit tubuhnya. Dalam sekejap, nyala api yang menyentuhnya mulai membakar tubuhnya. Dimulai dari lengannya, api berlanjut ke bagian atas tubuhnya dan pria itu berguling-guling di lantai sambil mengerang kesakitan. Bloodmaster di sisi lain, yang diserang pada saat yang sama memiliki ekspresi yang berbeda. Apakah pertahanan terbaik dikenal sebagai serangan terbaik?
Ketika api hendak menutupi Blood Master, dia tidak mundur, tetapi maju dan melangkah maju untuk memotong tenggorokan Ranyong. Gedebuk. Dia cepat. Ranyong yang mencoba menghindarinya dengan bersandar ke belakang harus menghentikan serangan dan melompat mundur untuk menghindari pukulan. Apakah itu akan menyebabkan kerusakan? Mata Blood Master menangkap sesuatu. Tentu saja, dia ingin membunuh Ranyong hanya dengan satu serangan, tapi dia menghindarinya. Dia melihat seberapa akurat Ranyong menangkis serangan itu. Kamu tidak begitu normal, Blood Master berkata kepada Ranyong, yang telah dibawa sejauh 10 langkah. Ranyong menjawab dengan santai. Oh, Anda menghentikan serangan saya. Anda perlu belajar lebih banyak untuk menjatuhkan saya. Ranyong juga membuat keputusan untuk membunuh mereka dengan membakar mereka, tetapi dia tidak pernah menyangka salah satu penyusup akan lolos dari serangannya. Sudah lama sejak aku bertemu orang seperti ini. Ranyong disebut sebagai kekuatan tersembunyi sebenarnya dari istana kekaisaran. Selama dia hidup, tidak ada yang bisa masuk ke aula penjaga. Mata Ranyong tertuju pada pertempuran dan mulai bersinar dalam kegembiraan. Aku hampir kecewa karena penjaga agung dan yang lainnya di istana kekaisaran, tapi ini menyenangkan. Go! Kedua wanita itu merasa bersemangat tentang konfrontasi mereka satu sama lain. Pria itu, yang membantu Blood Master, hampir tidak berhasil memadamkan api yang membakar tubuhnya. Kiik! Uap panas mengalir dari tubuhnya. Dia berharap mundur untuk menghindari konfrontasi antara dua wanita gila itu. Keduanya benar-benar monster. Dia akan selalu bertanya-tanya apakah ada wanita lain yang bisa bertarung di level yang sama dengan Blood Master, tetapi dia berada di istana kekaisaran. Lawan monster itu adalah monster lain. Jelas bahwa dia akan mati jika dia ikut campur, jadi dia memutuskan untuk mencari harta karun itu saat para wanita sedang bertarung. Ho, aku akan pergi ke sisi tempat api itu berkobar dan, Gur, sesuatu yang aneh terdengar dari sisi langit-langit. Saat itulah asisten mulai berkonsentrasi pada suara. Retakan, retakan, langit-langit mulai retak dan bebatuan mulai berjatuhan. Seolah-olah petir menghantam langit-langit. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Jika dia tidak beruntung di sisinya, dia pasti akan mati dengan mengenaskan. Bahkan dengan batu-batu yang runtuh, dia tidak terluka parah, tetapi kakinya tersangkut di antara batu. Kedua wanita itu, yang saling berhadapan, mengalihkan pandangan mereka ke langit-langit yang tiba-tiba runtuh. Asisten, jeritan itu dari Blood Master, yang ingin tahu apakah ajudannya masih hidup. Namun, karena kakinya tertimpa batu dan rasa sakit yang dialaminya, ia pingsan. Dan orang bisa melihat garis besar seseorang berdiri di atas bebatuan yang jatuh. Siapa dia? Penjaga. Kedua wanita itu memandangnya. Orang yang turun dari langit-langit yang rusak adalah seorang pemuda berwajah putih dan berjubah emas. Itu benar, itu Chun Youn. Sama seperti bagaimana dia melewati level lainnya, dia menerobos aula dan turun ke level terakhir. Melihat kedua wanita yang memelototinya, Chun Youn membuka mulutnya dan berkata, Alhamdulillah saya tidak terlambat. Bab 362. 362, Inkarnasi Kilin, 2. Kamu pria bodoh. Mengapa Anda mati pada saya? Itu tidak seperti asisten Blood Master jatuh setelah bertarung untuk waktu yang lama tetapi dia mati karena langit-langit yang runtuh. Bahkan kebisingannya tampak membuat frustrasi. Untuk sesaat, semua orang terkejut dengan runtuhnya langit-langit yang tiba-tiba dan mata Blood Master didirikan. Dia tidak normal sama sekali. Dengan instingnya yang tajam dan kuat, dia yakin pria di depan mereka bukanlah pria biasa. Dia dengan sempurna menahan energinya tanpa melepaskannya, yang berarti dia pasti seseorang dengan tingkat kekuatan luar biasa yang melampaui imajinasinya. Saya pikir ini akan mudah, tetapi apakah saya benar? Dia pikir masalahnya akan selesai begitu dia menyingkirkan Ranyong, yang dia lawan, tapi sepertinya itu bukan masalah. Melihat bahwa dia memiliki baju besi emas, dia pasti anggota istana kekaisaran. Fakta bahwa dia muncul langsung dari langit-langit. Di tingkat lain di atas ini, ada orang-orang dari Blade God Six Martial Clan yang meninggalkan tanda seni bela diri Demonic Cult pada mayat. Blood Master menatap Guardian,
Ran Yong, dan Chun Youn secara bergantian. Dia percaya diri dengan keahliannya, tetapi dia tahu bahwa dia akan dirugikan jika mereka berdua bergabung. Kemudian, di sisi lain, bukan hanya Blood Master yang terpesona dengan kemunculan tiba-tiba Chun Youn dari langit-langit. The Guardian, Ran Yong juga mewaspadai tindakan dan penampilan. Pria itu mengenakan baju besi emas, tetapi dia tidak pernah mendengar tentang pria yang begitu terampil dalam pengawal. Saya tidak berpikir bahwa Wali pun mampu seperti ini. Dia yakin bahwa pria di hadapannya jauh lebih kuat daripada penjaga, yang berada tepat di sebelah kaisar. Terlebih lagi, meskipun pria itu tidak melepaskan energi apapun, dia bisa merasakan bahwa pria itu memiliki energi yang menakutkan dan berbahaya di sekitarnya. Ini tidak normal di bawah tanah dan dia muncul melalui langit-langit. Artinya, keduanya harus menjadi sekutu. Ran Yong menatap Master Darah. Dia berpikir bahwa layak bermain di sini karena sudah lama sejak dia berselisih dengan orang lain, tetapi tidak mungkin seseorang yang mencoba merebut harta itu akan bermain adil. Bahkan jika dia mahir, akan sangat merepotkan jika mereka berdua bergandengan tangan dan menyerangnya pada saat yang bersamaan. Akan berbahaya jika mereka bergandengan tangan. Lalu, saat ini, situasinya benar-benar rumit. Dengan munculnya Chun Youn, kedua wanita itu mengambil keputusan yang sama. Dengan mata waspada penuh, keduanya saling memandang dan kemudian ke Chun Youn, dan menyerangnya pada saat yang sama seolah-olah mereka sudah membuat keputusan sebelumnya. Apa? Chun Youn yang dibidik kedua wanita itu. Untuk mencegahnya bergandengan tangan dengan kedua belah pihak, mereka memutuskan untuk menjatuhkan pria yang baru muncul itu. Set. Apakah mereka bersama? Chun Youn tidak mengharapkan perkembangan seperti itu. Tampaknya olah binatang buas itu mencoba menyingkirkan musuh yang mungkin ada sebelum mereka melanjutkan pertarungan mereka. Dengan demikian, dari sisi kanan, serangan api panas yang mirip dengan kilin tersisa, dan di sisi kiri adalah seni pedang dewa ekstrim. Hah, apa? Mata kedua wanita itu menemukan satu sama lain pada saat yang bersamaan. Mereka pikir mereka menyerang lawan. Mereka mengira bahwa pengawal adalah sekutu bagi yang lain, tetapi apa perubahan barunya? Namun, mereka menyadari bahwa mereka berdua salah. Ini bukan awal yang baik. Mata Chun Youn menjadi serius. Untuk menghindari perubahan lagi dalam pertempuran, mereka berdua memutuskan untuk menyerangnya. Dentang. Ketika Chun Youn mengulurkan tangannya untuk membuka pedang naga putih, pedang di belakangnya tiba-tiba muncul di tangannya. Tapi itu bukan akhir. Dentang, 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 dentang. Saat dia merentangkan tangan kirinya, besi hitam yang sepertinya melindungi pergelangan tangan di kedua lengan terurai, membentuk pedang hitam, dan terbentuk di tangan Chun Youn. Lengan penjaga berubah menjadi pedang. Siapa dia? Mereka berdua tahu sejak awal bahwa Chun Youn tidak akan menjadi lawan yang mudah. Dan pikiran mereka benar. Chin Neng, rasa dingin mengalir dari punggung mereka, meskipun suhu di bawah tanah meningkat. Terlepas dari fenomena aneh yang ditampilkan penjaga itu, tombak panjang yang terbungkus api Ran Yong, yang digunakan untuk menyerang Chun Youn, malah menyerangnya. Keren, 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 keren. Pada saat itu, Chun Youn, yang membuka pedang naga putih dipanggil, dengan tombak Ran Yong. Keren, 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 keren. Apa energi dingin ini? Mata Ran Yong bergetar karena gerakan pedang itu. Keahlian yang digunakan Chun Youn akan melepaskan energi dingin, tetapi tidak cukup kuat untuk mencegah nyala api. Jadi dia mencoba menemukan lingkaran dan mematahkan sepeda. Dan bukan hanya Ran Yong yang terkejut. Ketika Art of Blade God digunakan, Blood Master ingin membungkus Chun Youn menjadi 4 bagian, tetapi pedang hitam di tangannya bergerak begitu cepat dan cepat serta mencegah serangan itu. Dentang, 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 dentang. Apakah dia baru saja menghentikan seranganku bahkan tanpa bergerak? Wajar jika dia akan bingung. Dia tidak yakin bagaimana caranya, tetapi dia berhasil bekerja dengan dua pedang bersama-sama, dan bahkan mencegah kedua serangan masuk bahkan tanpa menggoresnya. Dia menutup kedua serangan itu secara bersamaan. Tapi bukan itu. Dia bahkan berhasil melakukan teknik seperti itu dengan menggunakan dua energi yang berbeda.
Dia menggunakan kedua tangannya untuk menangani energi yang berbeda. Meskipun Blood Master telah mempelajari seni bela diri untuk waktu yang sangat lama, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan seseorang membuka dua energi yang sama sekali berbeda dengan dua tangan pada saat yang bersamaan. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa energinya adalah energi tingkat tinggi. Orang ini berbahaya. Dia tidak setingkat dengan kita. Meskipun mereka bertujuan untuk menjatuhkan pria yang tampak mengejutkan, para wanita itu tidak bodoh. Ketika Chun Youn berhasil menghentikan kedua serangan mereka, mereka memutuskan untuk mengakui bahwa pria itu berbahaya untuk tangan mereka. Aku harus menjatuhkannya. Krur, sisik merah mulai terbentuk di tubuh Ran Yong yang mulai menggunakan api untuk membungkus kedua lengannya. Tempat-tempat di mana timbangan mulai terbentuk, segera mengeluarkan percikan api, dan pada waktunya dia tampak seperti menyalakan banyak kembang api di tubuhnya. Meretih. Panas yang dia lepaskan tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia lepaskan sebelumnya. Pedang naga putih, yang melepaskan energi dingin, menjadi merah karena panas. Dengan pedang naga putih menjadi merah karena panas, panas mencapai telapak tangan Chun Youn dan membuat telapak tangan menjadi merah. Kamu yang bermimpi dengan energi dingin, bisa memblokir ini juga. 12 api neraka. Ayo! 12 bola kembang api yang berderak naik di sekelilingnya, dan kemudian menuju ke langit pada saat yang sama, dan meledak. Itu adalah kekuatan yang tidak bisa dibandingkan dengan api yang dia gunakan sampai beberapa saat yang lalu. Bang, 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 bang. Sekarang adalah waktu yang tepat. Tanpa melewatkan kesempatan, Blood Master pun mulai melepaskan pedang baru. Itu adalah bentuk kelima dari klan Dewa Pedang 6 bela diri, seni ekstrim Dewa Pedang. Krur, pelepasan energi yang tajam muncul saat dia menggunakan pedang dari pinggangnya. Mengumpulkan semua energi yang dia bisa, dia menggunakan seni pedang Dewa Ekstrim, yang jauh lebih kuat dari serangan itu, pada penjaga Istana Kekaisaran. Ada 24 jenis lintasan yang muncul dari semua tempat tanpa menutupi bola api, yang menyebabkan ledakan. Mati. SSSTTT. Saat dia berteriak, pedang energi bergerak bersamaan dengan bola api yang meledak. Api Ran Yong meledak melalui aula, begitu pula energi pedang Master Darah. Bang, 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 bang. Saat kontak ledakan dan energi mengarah ke titik yang sama, retakan muncul di lantai karena energi yang meluap, dan percikan beterbangan ke segala arah. Kekuatan yang luar biasa. Seharusnya ini cukup. Saat ini, kita perlu membuat celah. Apa? Pada saat yang sama, kedua wanita itu terbang mundur untuk menghindari tabrakan. Kekuatan dari dua energi indah itu berada di luar imajinasi. Itu tidak dimaksudkan sebagai campuran serangan, tapi sepertinya kombinasi sempurna dari dua supermaster. Wuih! Ketika serangan gabungan digunakan, seluruh tempat sedang rusak. Seluruh tempat hangus dalam jelaga hitam karena ledakan yang terjadi dan banyak lubang besar tercipta sebelum semua batu dan puing beterbangan dan berserakan. Titik di mana serangan itu hanya dikeluarkan secepatnya, namun kedua wanita itu tidak merasa perlu untuk memeriksa apakah penjaga itu masih hidup atau tidak. Menghadapi kekuatan yang luar biasa seperti itu, bahkan akan sulit untuk menemukan jejak tubuh. Dia pasti telah berubah menjadi abu. Blood Master mendecakkan lidahnya. Dia memandang Ran Yong yang masih melihat titik tumbukan. Siapa dia? Tidak diragukan lagi bahwa penjaga itu milik Istana Kekaisaran. Tapi, dia sepertinya telah bergabung dengan orang lain. Berkat itu, situasi terkendali. Tapi Ran Yong tidak tahu mengapa dia memasuki aula. Saat itu, Ran Yong bertanya padanya. Pria yang tadi, apakah dia salah satu darimu? Petik 2 tanda seru tanda tanya petik 2. Mendengar pertanyaannya, Blood Master bingung. Ahli darah tidak bisa menahan pertanyaannya juga dan bertanya pada Ran Yong. Omong kosong apa itu? Bukankah kamu wanita jalang yang membawa? Apa? Setelah mendengar pertanyaan satu sama lain, kedua wanita itu bingung. Mereka berdua sampai pada kesimpulan bahwa dia bukan sekutu bagi salah satu dari mereka. Jadi, apa identitas penjaga itu? Hah, aku seharusnya bertanya sebelum aku membunuh. Ran Yong merasa menyesal,
Tapi tidak mungkin dia tidak bisa bertanya pada orang mati, yang tubuhnya juga sudah pergi. Saat itulah Blood Master berpikir. Lebih baik ini terjadi. Lagi pula dia adalah pengganggu, dan sekarang aku harus bermimpi dengan si jalang api, yang masih di sini. Itu bukan serangan gabungan yang disengaja, tapi keselamatan penjaga itu telah diturunkan. Master tidak punya banyak darah waktu dan ingin membunuh wanita ini sebelum mengambil kilin dan melarikan diri dari istana kekaisaran. Set, Blood Master berbicara kepada Ran Yong sambil bersinggungan. Kamu orang yang beruntung. Sekarang aku hanya perlu memikirkanmu. Mengklik lidahnya, Ran Yong berbicara kepada Blood Master yang tampak terlalu percaya diri. Itu lucu. Saya akan menerapkan kata-kata yang sama untuk Anda. Saya harus melakukan serangan bersama dengan Anda karena saya tahu Anda hampir tidak bisa menyerangnya. Keren. Api membakar lebih banyak di sekitar tubuh Ran Yong. Mengucapkan kata-kata itu, kedua tangan Ran Yong terangkat dan bola api naik lagi. Itu adalah teknik serupa yang dia gunakan pada penjaga. Apa yang memperkuat itu akan berhasil padaku. Yah, kita akan melihat apakah itu berhasil atau tidak. Menyeramkan. Bahkan sebelum mereka bisa menyelesaikan kata-kata mereka, mereka merasakan sesuatu yang menakutkan di dalam diri indera mereka. Kedua wanita itu tiba-tiba melihat ke sumber energi. Itu adalah tempat di mana serangan gabungan telah jatuh. Asap masih mengepul akibat ledakan, tapi sekarang, energi aneh membuat mereka merasa merinding. Apa yang sedang terjadi? Mustahil. Itu aneh. Setelah energi yang luar biasa itu, tidak mungkin pria itu bisa bertahan. Serangan itu begitu kuat sehingga patut dipertanyakan apakah bahkan 5 master besar dari klan Blood God Six Martial bisa dihentikan. Tapi, disitulah mereka salah. Keren, 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 keren. Lantai mulai menjadi dingin, dari titik tumbukan, di mana lubang besar terbentuk. Seluruh rongga yang seharusnya panas dan berasap, mulai menjadi dingin dan mulai berubah menjadi es. Namun, embun beku itu hitam. Lantainya dingin dan hitam. Keduanya tidak bisa memikirkan apa yang harus dilakukan menghadapi fenomena baru dan aneh ini dan melihat ke tempat asal energi itu. Akhirnya secepatnya hilang dan seseorang muncul. Tidak mungkin. Dia tidak mati. Yang mengejutkan, dari secepatnya, bukannya berubah menjadi abu, Chun Youn berdiri tegak. Tentu saja, dia tidak sepenuhnya baik-baik saja. Armornya hangus karena panas, dan wajahnya beserta bagian tubuh yang lain, yang dijaga, penuh bekas luka bakar dan luka, tapi ada sesuatu yang lain. Apa yang terjadi pada lukanya? Bekas luka bakar dan luka di tubuh Chun Youn mulai sembuh dengan cepat. Dan dalam sekejap, mereka tidak terlihat lagi, seolah-olah dia tidak terluka sejak awal. Dia adalah. Kecepatan generasi seperti itu membuat ekspresi Ran Yong mengekang. Itu terlihat jauh lebih cepat daripada kecepatan regenerasinya sendiri, yang hanya mungkin terjadi setelah meminum Blood of Kilin. Saat dia menatapnya, Chun Youn berbicara. Aku tidak tahu bahwa kalian berdua, penjaga istana kekaisaran dan anggota klan Blood God Six Martial akan bergabung. Ya. Itu tidak masalah. Nah, saya juga akan melakukan serangan bersama mulai sekarang. Serangan gabungan. Keduanya fokus pada kata serangan bersama. Mereka tidak bisa merasakan orang lain selain penjaga dan mereka. Jadi, apa maksudnya? Nano, panggil Chun Youn dari Nano di dalam pikiran. Ayo gunakan augmented reality, Nano. Dipahami, augmented reality telah dimulai untuk guru. Krur, saat kedua wanita itu melihat sekeliling, partikel cahaya putih mulai membentuk garis di sekitar mereka, menciptakan augmented reality. Saat augmented reality dimulai, Chun Youn mengangkat tangan ke arah mereka dan cahaya biru mulai menyatu di udara. Bersiul, tidak mungkin. Mata Blood Master mulai bergetar saat ramalannya menjadi kenyataan. Cahaya biru yang terbentuk di udara mulai berbentuk pedang, pedang udara. Itu adalah pedang udara. Memadatkan energi kuat di udara tanpa media lain dan memanggil pedang. Siapapun yang telah mencapai tahap melakukan teknik seperti itu dan mengeksekusi pedang udara biasanya membutuhkan media. Selangkah setelah itu, jika seseorang mencapai tingkat berikutnya,
mereka dapat menciptakan energi pedang di udara bahkan tanpa perantara. Orang-orang seperti itu disebut Mahaguru sempurna di Wulin. Mahaguru yang sempurna. Wajar jika Blood Master tercengang. Di Wulin, satu-satunya yang bisa menguasai teknik setinggi itu adalah 5 master hebat. Tapi itu bukan akhir. Wu Wong, energi berwarna biru tidak hanya mengembun menjadi satu. Sebaliknya, 12 pedang terbentuk di sekitar Chun Youn. Itu tidak masuk akal. Bukan satu, tapi 12 pedang. Dia tercengang. Dia tahu bahwa dia tidak normal, tetapi dia berubah menjadi monster. Terlebih lagi Ran Yong, yang diselimuti api, kehilangan kata-kata saat dia menyaksikan apa yang terjadi di depan matanya. Dia, siapa dia? Bab 363. Bab 363, Inkarnasi Kilin 3. 12 pedang udara yang agung terangkat, sementara itu, ujung pedang mengarah padanya. Hanya itu yang diperlukan untuk membuat Ran Yong, yang dianggap sebagai kekuatan tersembunyi sebenarnya dari Istana Kekaisaran, dan bahkan Blood Master, anggota peringkat tertinggi dari klan bela diri Dewa Pedang 6, benar-benar setuju. Pedang udara. Untuk mencapai tingkat di mana seseorang benar-benar bisa menggunakan pedang udara, itu adalah sesuatu yang bahkan Ran Yong yang telah hidup selama bertahun-tahun, hanya pernah menyaksikannya sekali. Namun, itu pun belum mencapai level yang ditunjukkan Chun Youn. Chun Youn kemudian memperingatkan para wanita yang terkejut itu dengan suara tenang. Jangan berani-berani mengecewakanku. Wus. 12 pedang udara di sekitar Chun Youn perlahan bergerak maju dan terbelah menjadi 2, dengan 6 pedang diarahkan ke setiap wanita. Akan berbahaya untuk bertindak sekarang. Ran Yong telah hidup selama hampir 200 tahun, tapi belum pernah melihat yang seperti ini. Intensitas energi di setiap pedang sudah cukup untuk membuat serangan mereka tidak berguna. Chun Youn berbicara pada dirinya sendiri. Panel. Mengaktifkan fungsi kendali jarak jauh panel pada 12 pedang udara. Bip 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 bip. Bersamaan dengan respon nano, 12 lampu merah di augmented reality yang ditujukan untuk kedua wanita itu muncul. Di layar, pedang di sebelah kiri mengarah ke wanita di sebelah kanan dan sebaliknya, membuatnya berbentuk salib. Ini bukan waktunya untuk mengejutkan. Mata kedua wanita itu, yang sebelumnya kaget, berubah menjadi serius setelah mereka sadar kembali. Mereka kagum melihat Chun Youn, seseorang yang telah mencapai tingkat Mahaguru sempurna, melakukan keterampilan seperti itu, tetapi mereka tahu bahwa jika mereka tidak bertindak, mereka akan menemui ajalnya. Para wanita mungkin terlihat muda, tetapi mereka berdua adalah veteran perang. Pikirkan dengan tenang. Blood Master membukakan matanya dan melihat ke-6 pedang udara yang tertuju padanya. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan dan dia tahu bahwa tidak mungkin terjadi dengan mereka secara langsung. Dia, yang telah mencapai tingkat Mahaguru, dapat bertahan melawan pedang udara, tetapi sebagian besar dia hanya dapat menangani 3 pedang dengan presisi yang akurat. Bahkan Master Qigong tidak akan mampu menangani 6 pedang udara. Tidak peduli seberapa master orang ini, tidak mungkin dia bisa menangani ke-12 dari mereka dengan presisi. Selain itu, hanya menggunakan pedang udara akan menghabiskan banyak energi internal. Itu berarti bahwa pertempuran bergantung pada waktu. Jika wanita api dan Blood Master masing-masing berhasil bertahan melawan setidaknya 3 pedang udara, kemenangan akan menjadi milik mereka. Ini adalah rencana sederhana, yang tidak didasarkan pada serangan, tapi itu yang terbaik yang kami punya. Ran Yong juga sampai pada kesimpulan yang sama. Meskipun pria itu memiliki kemampuan seperti monster, tidak mungkin dia bisa menangani ke-12 pedang udara. Meskipun kita adalah musuh, aku hanya perlu berdamai dengan wanita jalang itu, pikir Ran Yong sambil melirik Blood Master. Pertanyaannya adalah berapa lama mereka bisa bertahan, dan apakah mereka bisa membunuh monster yang berdiri di depan mereka. Bagus. Mengi. Bola api bergerak dari Ran Yong ke tempat Chun Youn berdiri. Karena ada 12 pedang udara, dia harus melemparkan 6 di antaranya dan dia cukup mampu melakukannya. Namun, hal-hal tidak selalu berjalan sesuai rencana. Cak, Chun Youn, seolah menunggu saat yang tepat, melepaskan 12 pedang ke arah mereka. Saat pedang ditembakkan, jejak biru yang ditinggalkan oleh mereka tetap ada di udara,
menunjukkan lintasan dari 12 pedang. Wuih, itu adalah pemandangan yang spektakuler saat pedang dengan cepat mendekati para wanita. Itu datang. Ranyong sudah siap dan menunggu serangan saat 6 pedang udara datang ke arahnya. Bola api, yang melayang di udara, dengan cepat terbang menuju pedang udara, seolah-olah itu adalah rudal anti-balistik dalam bentuk bola. SSSTTT. Alasan dia melancarkan bola api adalah untuk mencegat pedang udara dan menyebabkan ledakan, menghancurkannya dalam proses. Dan seperti yang diinginkannya, bola api bergerak dua sekaligus terbang menuju pedang udara dan berusaha untuk memanggil mereka. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bagaimana mungkin? Memotong, 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 ledakan, ledakan, ledakan. Meski mengejutkan, pedang terbang itu merobek bola api. Seolah-olah pedang dikendalikan secara manual, mereka dengan lembut memotong bola api untuk menghindari ledakan. Apakah dia benar-benar mengendalikan mereka semua? Mata Ranyong terkejut dan ketakutan. Jika dia benar-benar bisa mengendalikan semuanya, maka itu berarti dia berlari dengan 6 pedang monster individu. Kotoran. Ranyong menghantamkan mendarat ke tanah, dalam upaya melawan pedang udara yang masuk. Wah, dengan retakan di tanah, lahar merah mulai mengalir keluar, dan tak lama kemudian, tiang api melambung tinggi. Hiing, meretih. Berkat pilar api yang menjulang tinggi, pedang udara yang berusaha memblokirnya. Pilar api itu sebenarnya sudah berubah menjadi dinding besi, yang berhasil melindunginya dari bahaya. Bahkan jika itu adalah pedang udara, itu masih terbuat dari energi. Pilar api ini sangat kuat bahkan pedang terkuat sekalipun tidak dapat menembusnya. Tidak perlu mengayunkan pedang satu demi satu. Setelah hidup selama 200 tahun, pengalamannya tidak ada bandingannya dengan 2 orang lainnya. Meretih, meretih. Ken, pedang udara mencoba menembus pilar api, tetapi diblokir. Sudut bibir Ranyong terangkat. Seperti yang diharapkan, pedang udara hanya mampu menusuk dan memotong. Kalau ini, apa gunanya? Wuih. Pedang udara, yang tidak bisa menembus pilar api, mulai menyebar dari pilar. Pada saat itu, dari 6 pedang udara, 3 di antaranya mengeksekusi kekuatan pedang iblis surgawi dan 3 lainnya menggunakan 24 pedang iblis. Tiba-tiba, pedang udara yang mengelilingi pilar api mulai memancarkan berbagai jenis ki. Semuanya adalah pedang yang berbeda. 24 pedang iblis dan kekuatan pedang iblis surgawi dikatakan sebagai keterampilan terkuat dalam kultus iblis. Apa? Mustahil. Ranyong tidak bisa bersantainya saat melihat adegan ini terjadi di depannya. Monster ini menggunakan teknik yang berbeda untuk memastikan bahwa pedang digunakan secara maksimal. Dalam sekejap, 2 keterampilan hebat dari kultus iblis menggerakkan menuju pilar api. Dan masalah ketika berubah 6 pedang dari sifat yang berbeda mengundangnya. Pilar api mulai goyah dan celah segera muncul di atasnya. Saat celah mulai muncul, 2 pedang menembusnya dan meluncur menuju Ranyong, yang bersembunyi di balik pilar. Dia monster, tapi apakah dia pikir aku akan membiarkan diriku tertabrak? Kepan, Ranyong segera bereaksi saat api menyembur dari kedua tangannya dan itu bukan hanya api. Metodenya dalam menggunakan api telah berubah, tidak seperti api yang membumbung dari sebelumnya, kali ini, api memiliki kelembutan. Dia memegang api seolah-olah itu adalah bunga halus yang sedang mekar. Dentang. Percikan terbang ke segala arah saat tekniknya dan pedang udara bentrok bersama. Namun, mata Ranyong tiba-tiba menangkap sesuatu, sementara dia fokus memblokir pedang. Pedang apakah ini? Tidak seperti Ranyong, yang mencoba yang terbaik untuk memblokir pedang. Bloodmaster di sisi lain menghadapi serangan dari 6 pedang udara dan mencoba yang terbaik untuk mencegah dirinya terkena serangan pedangnya sendiri. Dentang. Dentang. Sebagai master yang terampil, dia berhasil melawan pedang udara yang bergerak dengan interval, dan dengan setiap tabrakan, bunga api beterbangan. Selama kamu menggunakan pedang udara, kamu tidak akan pernah bisa memasuki celah dan memukul kami. Guru berteriak darah dengan percaya diri. Pedang yang dia genggam di tangan bergerak sangat cepat sehingga meninggalkan bayangan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Namun,
Jika pedang udara hanya menusuk dan menutupnya, metode ini akan berhasil. Apa? Pedang udara yang sebelumnya hanya menusuk, tiba-tiba mulai bergerak berbeda. Master tidak darah bisa membantu tetapi tetap diam sejenak. Set. Bagaimana itu bisa terjadi? Sambil terkejut, 6 pedang udara mulai menggunakan teknik yang berbeda. Seolah-olah pedang keenam itu bekerja sama, masing-masing pedang menampilkan teknik unik yang melengkapi pedang lainnya. Itu tidak mungkin. Guru darah sangat bingung dan terkejut sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Masing-masing dari 6 pedang udara memiliki gerakan unik karena Chun Youn mengendalikannya. Jika dia tiba-tiba akan menggunakan 6 jenis pedang yang berbeda, maka hasil pertarungan 1 lawan 1 sangatlah jelas. Keren, 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 keren. Aduh, menggunakan kekuatan Qi, dia mulai menggunakan formasi baru, hanya untuk terkena pedang. Dia sudah melompat mundur 2 kaki, tetapi kekuatan pedang itu begitu kuat sehingga dia mendorong 10 langkah lebih jauh. Wuih, tidak memberikan waktu untuk bernafas. Masing-masing dari keenam pedang itu bergerak maju tanpa tanda-tanda berhenti. Setiap pedang tampak tak terpecah di matanya. Mengapa? Karena setiap pedang menampilkan kesempurnaan mutlak. Apa? Mengapa ilmu pedang ini tampak familiar? Matanya bergetar saat dia mencoba yang terbaik untuk menghentikan pedang agar tidak mengenai dirinya sendiri. Awalnya, dia hanya terkejut dengan kendali Chun Youn atas pedang udara, tetapi semakin dia melihat gerakan pedang, semakin terasa familiar. Ilmu pedang ini adalah, itu tidak mungkin salah. Pedang Qi, yang dipancarkan oleh pedang udara, mirip dengan teknik yang digunakan lelaki tua itu untuk mencegah Dewa Pedang dari Dewa Pedang 6 klan bela diri bergerak maju di Wulin. Selain itu, tidak seperti Qi pedang orang tua itu, yang benar-benar tidak stabil, ini adalah kebalikannya. Orang tua itu telah mengidentifikasi dirinya sebagai Lord of the Demonic Cult, yang menyebabkan Blood Master menyadari sesuatu. Kultus Iblis. Pria ini dari Kultus Iblis. Akhirnya, dia berhasil menemukan identitas pengawal berbaju emas. Dari yang dia tahu, hanya ada satu orang yang bisa menggunakan teknik seperti itu. Rambut panjang dan wajah putih pucat. Itu mirip dengan apa yang dikatakan oleh sisa-sisa mata-mata yang ditanam di kultus iblisnya. Chun Youn. Itu pasti Chun Youn, penguasa kultus iblis saat ini. Pria yang menyebabkan rencana mereka sia-sia berkali-kali. Blood Master menggigit dengan keras. Dia bahkan lebih terkejut setelah mengetahui identitas aslinya. Jika rencana harus berjalan lancar, maka Lord of the Demonic Cult harus ada di Cult. Ini juga akan memungkinkan mereka untuk melanjutkan rencana mereka di Istana Kekaisaran, tanpa masalah. Bahkan jika dia tidak ada di sana, bagaimana seseorang yang seharusnya mempersiapkan festival muncul di Istana Kekaisaran? Dentang, dentang, dentang. Namun, pada saat itu tidak terlalu penting. Jika orang di depannya benar-benar penguasa kultus iblis, maka situasinya telah berubah. Dia harus memberitahu orang itu bahwa merencanakan salah dan kemudian dihukum karena tidak mengikuti. Namun, tidak mungkin melakukan keduanya. Aku perlu melakukan sesuatu tentang ini. Brengsek. Dia akan mati jika dia membuat keputusan yang salah. Dia berpikir bahwa dia hanya harus bertahan sampai wanita lain meninggal, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan berada dalam masalah yang begitu besar. Dan saat itu, dia merasakan sesuatu di belakang telinganya, saat dia melirik ke samping untuk melihat apa itu. Nyala api melambung tinggi saat dia didorong ke arah kolam yang dipenuhi udara panas. Kapan aku sampai sejauh ini? Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia telah didorong mundur oleh 6 pedang udara dan serangan tanpa akhir mereka. Tanda di tanah menunjukkan bahwa dia telah didorong mundur lebih dari 20 langkah. Wah, keren, 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 keren. Karena didorong mundur, dia bisa melihat citra Ran Yong bersaing dengan pedang lainnya. Itu sangat kejam. Daerah sekitarnya benar-benar hancur oleh api dan banyak bekas pedang dibuat di tanah. Dia bisa melihat Ran Yong dalam kesulitan yang jelas. Jika ini terus berlanjut, kita akan kelelahan sebelum orang itu kehabisan energi. Dia bertanya-tanya apa yang bisa dia lakukan. Bagaimana dia bisa mengatasi situasi tanpa harapan. Aduh,
Sulit untuk menjaga keseimbangannya saat pedang terus mendorongnya ke belakang karena dia terlalu berkonsentrasi untuk mengatasi situasi. Kotoran. Aku datang jauh-jauh untuk mencari harta karun, sial. Saat itulah sebuah ide muncul di benakku. Kilin ada di darah kolam di belakangnya. Situasi saya tidak baik. Saya tidak punya pilihan lain selain bertaruh. Dia tidak tahu apa efek darah Kilin pada dirinya sendiri. Tetapi dia sangat putus asa sehingga dia siap menyesuaikan semuanya. Setidaknya dengan darah Kilin, dia akan mengalami peningkatan Ki. Itu adalah risiko yang layak diambil. Bloodmaster semakin bersemangat saat dia dengan cepat meraih pedang di tangannya dan kemudian membantingnya ke tanah. Formasi yang baru saja dia gunakan telah dimiringkan ke arahnya oleh orang itu baru-baru ini. Wah, pada saat itu, pedang itu terbelah menjadi 8 cabang, dan seperti pedang udara, pedang itu terbagi menjadi 8 bayangan. Itu adalah 8 pedang Dewa Pedang. Keren, 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 keren. Bayangan dari 8 pedang menyebar dalam sekejap dan menciptakan kekuatan yang menghancurkan mendorong pedang udara yang datang padanya. Ini dia, akhirnya, dia telah berhasil membuat celah dengan keahliannya. Tanpa membuang waktu, dia mencoba menggunakan teknik baru untuk mengulur waktu. Namun, tepat pada saat itu, cak, kiak, tepat ketika dia hendak berbalik, sesuatu yang dingin melewati lengannya. Dia benar-benar mendorong pedang udara, jadi apa yang baru saja tiba di sebelahnya. Cak, ahahahahaha. Lenganku, rasa dingin yang dia rasakan beberapa saat sebelumnya, adalah karena lengannya dipotong. Lengannya, yang masih memegang pedang, jatuh ke tanah yang panas. Bagaimana mungkin? Dia tidak bisa mengerti apa-apa. Dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi yang tidak bisa dimengerti, dan yang mengejutkan, Chun Youn ada di depan matanya. Apakah kamu pikir aku akan membiarkan kamu melakukan apa yang kamu rencanakan? Bagaimana kamu melakukan itu? Master Darah terlalu terkejut untuk berbicara. Untuk menangani 12 pedang udara akan membutuhkan konsentrasi yang ekstrim, jadi dia seharusnya tidak bisa bergerak bahkan satu langkah pun, tapi dia melakukannya dengan tepat. Bagaimana? Tidak, dia terkejut, tetapi pada satu titik, 6 pedang udara yang dia blokir sementara terbang di sekitar Chun Youn dan sekitarnya. Itu telah menjadi situasi yang benar-benar putus asa. Ini tidak mungkin. Dia seharusnya tidak bisa bergerak sambil menggunakan begitu banyak pedang udara. Itu bukan satu pedang udara, itu 12 pedang udara. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Nano sedang membantu Chun Youn. Apakah kamu monster? Tidak peduli seberapa banyak dia memproduksi, keterampilan Chun Youn melampaui apa yang bisa dicapai manusia. Bahkan jika pria terbaik di Bor, hasil seperti itu masih dianggap mitos, sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka capai. Namun, Chun Youn mampu melakukannya. Dia menggigitnya berusaha keras menahan rasa sakit. Yang lebih membuatnya tidak senang adalah dia bertindak karena putus asa dan bukan karena takut. Chun Youn, yang telah membaca lengan enkripsinya, sangat tenang. Untuk memotong lengan kananku. Meskipun lengannya terpotong, dia masih mungkin menggunakan pedang dengan tangan kirinya, karena dia sangat terampil. Selanjutnya, dia tepat di depannya. Dia dengan hati-hati memikirkan cara untuk membunuh pria itu dengan tangan kirinya saat dia mengumpulkan energi ke tangannya. Ahahahahahahaha. Bahkan sebelum dia bisa mengumpulkan energinya, lengan kirinya juga jatuh. Teriakannya akan merobek gendang telinga orang lain. Saat satu-satunya lengan yang tersisa terpotong, Chun Youn berbicara tanpa perasaan kepada wanita yang kesakitan dan kebingungan. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Dia pikir dia bisa melepaskannya, tapi ternyata itu merupakan kesalahan besar. Chun Youn mendapatkan pengalaman setelah menghadapi musuh yang kuat di masa lalu. Salah satu hal yang dia pelajari adalah jangan pernah santai sampai musuh mati. Aturannya ini biasanya membuat lawan Chun Youn berpikir bahwa dia tidak memiliki darah atau air mata. Lenganku, kaya. Dengan kedua lengannya terpotong, dapat diasumsikan bahwa pemulihan tidak mungkin terjadi padanya. Kebenaran ini hanya membuatnya merasa lebih sengsara dan menyakitkan.
Rasa sakit fisik tidak berlangsung lama. Dengan suara cemas dan wajah pucat, dia berteriak. Orang yang mencapai tingkat Mahaguru sempurna begitu takut pada seorang wanita yang akan memotong lengannya. Betapa lucunya itu. Dengan suara dingin, Chun Youn menjawab. Kamu bukan seorang wanita ketika kamu memiliki senjata, dan ketika putus asa, kamu menganggap dirimu sebagai seorang wanita. Apa, Anda, beraninya kamu? Mati. Dia sangat kesal sehingga dia lupa tentang lengannya yang hilang dan mengungkapkan giginya seperti anjing gila. Kamu harus mati. Keren, 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 keren. Kuak. Keenam pedang udara yang mengelilinginya, menusuk tubuhnya dari semua sisi. Saat dia tertusuk oleh pedang, dia tampak seperti landak dengan pedang menembus bagian belakang tubuhnya. Dia jatuh ke tanah, dengan penuh kebencian. Bab 364. Bab 364 Jadilah apinya, Hubong. Memotong. Bloodmaster telah terbunuh oleh pedang udara, sekarat secara menyedihkan sebelum jatuh ke kolam yang airnya menggelegak karena panas. Gelembung. Gelembung. Ini tidak biasa. Mengapa tidak bergelembung sekarang? Berkat dia, Chun Youn dapat melihat kolam dengan lebih baik. Cukup aneh bahwa nyala api menyala di tengah kolam. Airnya baru saja mendidih dan kolamnya tidak mengering. Chun Youn tidak terpengaruh oleh panas berkat teknik yang dia gunakan, tetapi dia masih merasakan suhunya, jadi dia memutuskan untuk mundur beberapa langkah. Pengguna memiliki 38% energi yang tersisa. Suara Nano mengingatkannya pada penggunaan energinya. Bukannya dia telah menyerang untuk waktu yang lama, tetapi bahkan setelah mencapai tingkat Mahaguru sempurna, serangan yang kuat seperti itu masih memberatkan. Yang tersisa sekarang adalah menjatuhkan wanita yang tubuhnya terbakar itu. Hueng, di masa lalu dia pernah bertemu dengan seorang wanita yang tubuhnya sangat dingin, tetapi bertemu seseorang dengan api di tubuhnya adalah yang pertama bagi Chun Youn. The Guardian, Ran Yong, berjuang untuk menghadapi pedang udara yang dikendalikan oleh Nano, namun, dia melakukan jauh lebih baik dalam membela diri daripada yang dimiliki Bloodmaster. Dentang, dentang. Dentang, dentang, pedang ki dari pedang udara menembus aula. Setiap detik yang berlalu, membela diri menjadi semakin sulit. Itu adalah hasil alami, dia berurusan dengan 24 pedang iblis dan kekuatan pedang iblis surgawi, yang mengerahkan energi yang luar biasa. Lintasan pedang yang meninggalkan rona biru, memotong tulang rusuk Ran Yong. Akibatnya, dia akhirnya terhuyung-huyung sesaat, yang membuat pedang lain memotong sisi paha kirinya. Memotong. Namun, dia tidak merasakan sakit apapun. Mengabaikan luka-lukanya, dia mengangkat tangannya untuk mencegah lebih banyak pedang mencapainya. Lukanya. Setelah melihat lebih dekat, Chun Youn menemukan bahwa lukanya sembuh. Itu terlihat sangat mirip dengan generasi. Memang tidak secepat generasi penyegar yang diberikan Nano kepadanya, namun kecepatannya patut diacungi jempol. Api di sekitar tubuhnya sepertinya tidak mengganggu atau menghentikan proses generasi. Apakah itu sebabnya dia bisa tetap berdiri sampai sekarang? Generasi yang cepat dan tidak bisa merasakan sakit adalah satu-satunya kekuatan pendorong yang membuatnya tetap berdiri. Tentu saja, bukan hanya itu. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Ran Yong dapat dianggap sebagai seniman bela diri peringkat teratas di Wulin. Tapi ini harus diakhiri. Tidak ada lagi alasan bagi Chun Youn untuk diam, apalagi setelah membunuh Bloodmaster. Wong, cahaya biru mulai mengembun di udara, dan 6 pedang ki pedang udara dihasilkan lagi. Bahkan 5 master besar Wulin, akan berjuang melawan 12 pedang dan menyatakan menyerah. Akankah wanita ini mampu menahannya? Swoosh! Tepat ketika Chun Youn mengangkat tangannya untuk mengakhiri pertempuran. Kuak! Sebuah suara yang dikenalnya mengerang. Suara itu datang dari ujung pintu masuk. Hubong. Ketika dia menoleh, dia melihat bahwa Hubong telah ditangkap oleh seorang pria yang tampaknya dalam kondisi yang mengerikan. Melihat darah pada pria itu, Chun Youn merasa merupakan keajaiban bahwa dia masih bisa berdiri. Pria itu, yang lengannya tampaknya telah hancur menjadi bubur, memiliki belati di leher Hubong dengan tatapan mengancam di matanya. Sial. Cek,
Sial, situasi macam apa ini? Tertangkap, Hubong tidak bisa menyembunyikan betapa malunya dia. Dia adalah orang yang langsung lari ke bawah setelah mendengar ledakan datang dari tingkat terendah. Nah, suara itu sebenarnya disebabkan oleh Chun Youn yang dengan sombong membuat lubang di langit-langit. Namun, saat dia melompat untuk membantu Chun Youn, dia akhirnya disergap oleh seorang pria yang melompat keluar dari tumpukan batu, ajudan Master Darah, yang dianggap tewas. Kamu, diam. Jika Anda tidak ingin mati, jangan bertingkah. Hubong perlahan mulai mengumpulkan energi untuk melepaskan diri dari cengkeraman pria itu, tapi sia-sia. Hubong telah mencapai prajurit tingkat Master Super, tetapi lawannya tampaknya terampil. Bahkan sebelum dia bisa bertindak, bahu kanannya ditikam dan peringatan lain diberikan. Kuak, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak bertingkah? Jika kamu bergerak sekali lagi, aku akan menggorok lehermu. Belati dingin, menekan dengan berbahaya ke kulitnya. Akhirnya, Hubong memutuskan untuk tidak memberontak. Siapa pria itu? Tanya pria itu dengan napas terengah-engah, karena luka dan lengannya yang hancur. Mereka mengira dia telah meninggal, namun, dia baru saja berhasil selamat dari batu yang jatuh dan melarikan diri dengan nyawanya. Dia memiliki luka di sekujur tubuhnya, tetapi terkejut dengan banyaknya keberuntungan yang dia miliki di sisinya. Dia terluka, tetapi juga mampu menaklukkan Hubong, yang levelnya lebih tinggi darinya. Tuan Darah sudah mati. Genggamannya di sekitar Hubong menegang saat dia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Dia berpikir untuk melarikan diri setelah harta itu diambil oleh Blood Master, tapi kemudian dia menyaksikan lengannya dipotong. Itu tidak masuk akal. Dia membunuh wanita mengerikan itu dengan begitu mudah. Monster menekan monster lain. Dalam waktu singkat, dia memiliki banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Haruskah dia tetap bersembunyi di balik batu dan berpura-pura mati, dan menunggu semuanya menghilang? Tidak mungkin monster itu tidak menyadari kehadiranku. Melihat bagaimana dia berurusan dengan kedua wanita itu, jelas monster itu akan mendeteksinya. Saat itulah, dari tumpukan batu, seseorang memanggil, "Tuan," saat mencoba masuk. Saat itulah dia memutuskan untuk mengambil kesempatan ini. Apa hubunganmu dengan dia? Kamu baru saja menyuruhku diam beberapa saat yang lalu. Jangan bermain-main denganku, aku sedang tidak mood. Bahkan sebelum dia bisa memperingatkan Hubong, Chun Youn, yang berada di seberang aula, muncul di depan mereka. Dia sangat cepat sehingga pria itu bahkan tidak menyadarinya. Pria ini benar-benar monster. Jika Blood Master tidak bisa berbuat apa-apa, lalu apa yang bisa dilakukan oleh seorang ajudan sederhana? Tuan, Hubong, yang tertangkap oleh musuh entah dari mana, berteriak dengan ekspresi sedih. Dia tahu bahwa dia secara tidak sengaja berubah menjadi beban. Suasana di aula sepertinya tidak bagus. Meski ada jarak antara ajudan dan Chun Youn, rasanya pedang siap membunuhnya kapan saja. Dan kecemasannya tidak bisa tidak membuatnya gugup tanpa disadari. Pria itu, yang berusaha tenang, menelan ludah tanpa sepengetahuannya. Tenang, orang ini pasti anggota dari kelompok monster itu. Dia takut, tapi dia bisa memikirkan beberapa hal. Pria yang ditangkap itu memanggil monster seorang pria, Tuan, yang berarti dia harus berhubungan dengannya. Dengan mata sedingin batu, menatapnya, Chun Youn berbicara. Biarkan dia pergi. Tuhan. Bibir Hubong bergetar melihat ekspresi marah di wajah Youn. Dia telah melayani Youn selama 5 tahun sekarang. Karena Youn menunjukkan wajah seperti itu, berarti dia adalah bawahan yang disayangi. Omong kosong. Jangan mendekat. Jika kamu melangkah lebih jauh, aku akan membunuh orang ini. Pria itu berkata dengan ekspresi tegang. Jelas apa yang akan terjadi jika dia melepaskan Hubong. Kuek. Aku menyuruhnya untuk tidak bergerak. Energi yang dilepaskan Chun Youn semakin kuat, yang hanya menimbulkan lebih banyak rasa takut. Dia memutuskan untuk bertindak, yang berarti tidak ada kesempatan untuk mundur. Aku memperingatkanmu, jika Anda ingin menyelamatkan bawahan Anda, berikan darah kilin kepada saya. Dan jika Anda berjanji untuk membebaskan saya akan membiarkan orang ini pergi.
Dia mengangkat kepalanya dan menunjuk ke api yang menyala di atas batu di tengah pon. Dia tidak yakin apakah ancaman itu akan berhasil atau tidak, tetapi itu adalah satu-satunya pilihan yang dia miliki. Jika dia peduli pada orang ini, dia akan melakukannya. Melihat betapa marahnya monster di hadapannya, jelas bahwa dia harus menghargai bawahannya. Tidak peduli seberapa marahnya dia, jika dia berpikir secara rasional, dia tidak punya pilihan selain menerima persyaratan itu. Tapi ada satu hal yang dia tidak tahu. Orang biasa mungkin berkorban untuk melindungi orang atau hal-hal yang berharga bagi mereka. Namun, Chun Youn adalah orang dari kultus iblis sampai ke intinya. Bagaimana kalau saya menyarankan satu hal? Su sarankan. Jika kamu membiarkan Hubong pergi sekarang, aku akan membunuhmu tanpa rasa sakit. Tapi jika tidak, aku akan membunuhmu dengan sangat menyakitkan sehingga kamu akan menyesal dilahirkan ke dunia ini. Petik 1 tanda seru tanda tanya petik 1. Kata-kata dari Youn membuat pria itu terdiam. Dia mengira Youn akan memberikan saran perdamaian lain, bukan mengancam hidupnya. Selain itu, dia telah memutuskan untuk membunuhnya di kedua opsi tersebut. Ada apa dengan dia? Jika begini cara pria di depannya beroperasi, maka mengancamnya tidak akan ada gunanya. Lawannya lebih kuat, dan sarannya hanya berakhir dengan kematian. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Hanya 15% energi yang tersisa. Saya tidak bisa lagi mempertahankan lintasan pedang udara. Petik 1 tanda seru tanda seru tanda seru petik 1. Swoosh. Bersamaan dengan suara nano, pedang udara, yang dioperasikan oleh sistem jarak jauh, dihentikan. Itu semua karena waktu yang terbuang sia-sia karena ancaman yang tidak berguna dari pria itu. Kotoran. Mata Chun Youn bergetar sesaat. Energi yang dikonsumsi untuk mempertahankan pedang udara berada di luar imajinasi seseorang. Jika Nano menghabiskan lebih banyak energi untuk mempertahankan pedang udara, Chun Youn tahu bahwa itu akan menyebabkan kemunduran besar baginya ketika berhadapan dengan musuh yang tersisa, sehingga kendali jarak jauh pedang udara dihentikan. Weng. Akibatnya, Ran Yong, yang berurusan dengan 6 pedang udara, mendapat ruang untuk bernafas. Ran Yong yang telah dibebaskan mulai mendekati Chun Youn tanpa ragu. Dia tampak sangat marah saat dia berlari dengan api di sekujur tubuhnya. Itu berbahaya. Hubong, yang pertama kali melihat gerakannya, secara naluriah menilai bahwa akan berbahaya jika berhubungan dengannya. Dalam waktu singkat, Hubong menggigit bibirnya. Memutuskan bahwa dia seharusnya tidak menjadi beban, dia mencoba menyerang penculiknya, mengangkat energi di tangannya, dia memutuskan untuk membuang nyawanya untuk menyelamatkan Tuhannya. Wong, kamu. Tidak mungkin penculiknya tidak menyadari hal ini. Ketika Qi mulai naik dari Hubong, dia langsung merasa terancam membuatnya tanpa sadar bertindak dan akhirnya memotong leher Hubong dengan belati. Memotong. Kuak. Hubong, yang lehernya telah disayat, jatuh ke depan. Tetesan darah berserakan saat dia jatuh. Tuan, di belakangmu. Jatuh tertelungkup, Hubong mengarahkan jarinya ke suatu tempat. Dia sedang sekarat, namun dia mati-matian mencoba memberitahu Tuhannya tentang sesuatu. Hubuneng, gedebuk, Youn, yang tidak bisa menahan amarahnya lagi, berlari ke depan, langsung menempuh 10 langkah. Fa cepat. Mata si penculik bergetar. Dia akhirnya bertindak tanpa berpikir, jadi dia harus membela diri. Cuk, kuak. Pedang hitam di udara bergerak dengan kecepatan kilat, dan lengan yang memegang belati itu terpotong. Bahkan sebelum lengan yang terputus itu jatuh ke tanah, Chun Youn membuat pedang hitam itu jatuh ke tanah. Koak, huak. Energi yang dilepaskan tangannya sangat kuat. Energinya begitu kuat sehingga siapapun yang menghalangi jalan akan ditebang. Kuak, apa yang kamu lakukan? Sudah kubilang kamu akan menyesalinya. Tolong bunuh saja aku. Gedebuk, kuak. Jari Chun Youn menembus tengkorak pria itu. Itu jauh lebih menyakitkan daripada lengannya dipotong. Itu sangat menyakitkan. Jenis rasa sakit yang tidak diinginkan siapapun pada siapapun. Brengsek. Dia ingin menimbulkan lebih banyak rasa sakit, tetapi Youn segera merasakan sesuatu yang mendekat dengan cepat dari belakang. Dengan jarinya didorong ke tengkorak pria itu,
Chun Youn memegang bahunya. Tidak mungkin. Darah mengalir keluar dari tengkorak, dan matanya basah oleh air mata yang dia tangisi. Pria itu menyadari apa yang sedang direncanakan Chun Youn. Tidak, retakan, swoosh, kuak, jeritan itu tidak berakhir. Chun Youn memegang bahu penculiknya, melenturkan ototnya dan melepaskan kepala dari tubuhnya. Bersamaan dengan kepala, tulang belakang juga robek secara mengerikan dari tubuh. Pria itu tidak merasakan sakit, tetapi seperti yang telah diperingatkan, itu adalah kematian yang paling menyakitkan dan kejam. Pak, Chun Youn melemparkan kepalanya ke lantai dan segera meraih ke tanah. Swoosh, cak, pedang hitam yang jatuh ke lantai, mendesing kembali ke tangannya. Chun Youn, yang mengambil pedangnya, berputar, dan melemparkannya ke Ran Yong, yang datang untuknya. Tapi kemudian, gedebuk, petik 1 tanda seru tanda tanya petik 1. Ran Yong, yang pasti terlihat ingin menyerangnya, tiba-tiba jatuh berlutut. Chun Youn bertanya-tanya apa yang dia lakukan, tetapi dia masih menundukkan kepalanya dan berteriak begitu keras sehingga aula bergema dengan setiap kata darinya. Apakah Anda akhirnya datang mencari saya? Tuan dari kultus iblis, dia yang adalah Bapa Surgawi dari kultus iblis besar. Catatan TL, penulis menyatakan bahwa level Hubong adalah level Master Super, Chojeol Yonggyeong, yang digunakan oleh penerjemah sebelumnya di C268. Kami tidak memiliki referensi dalam level budidaya yang disebutkan di wiki jadi kami memutuskan untuk menggunakannya. Bab 365. Bab 365, Jadilah Nyala Api, Hubong 2. Hueyeng. Ran Yong masih menyalakan api saat dia memerintahkan kepalanya. Chun Youn tidak dapat memahami alasan di balik perubahan perilakunya yang tiba-tiba. Seseorang yang dianggap memiliki kekuatan tersembunyi dari istana kekaisaran dan penjaga harta karun di kuil kerajaan, tiba-tiba mengungkapkan dirinya sebagai anggota kultus iblis. Apa-apaan ini? Mendengar kata-kata Chun Youn, dia mengangkat kepalanya dan berkata, sebelum itu, bukankah ada hal-hal yang lebih mendesak? Matanya, yang berkobar-kobar, menatap Hubong, yang terbaring tak bergerak di lantai. Youn tidak merasakan permusuhan darinya, tapi dia tidak bisa menebak apa yang dia rencanakan. Apa yang harus saya lakukan? Langkah yang tepat adalah mengalahkannya. Namun, pemeriksaan kondisi Hubong dilakukan sebelum itu. Lakukan pekerjaan dengan baik agar diterima. Tolong kesampingkan keraguanmu. Saat dia merasakan keraguan dalam kata-katanya, dia mengumpulkan api di tubuhnya. Saat api meninggalkan tubuhnya, tubuh telanjangnya, menutupi sisik merah, terungkap. Tanpa pakaian yang menutupi tubuhnya, satu-satunya yang terlihat hanyalah sisik merah yang menutupi tubuhnya. Dia perlahan mengumpulkan energi alien yang keluar dari tubuhnya, sementara Chun Youn dengan cepat berpindah ke sisi Hubong. Dia dengan lembut misalkan tubuh Hubong ke arahnya. Wajah Hubong berlumuran darah yang mengalir darinya. Mengucur dari mulut, saat seluruh tubuhnya kejang. Seperti orang di ambang kematian, matanya kehilangan fokus dan tubuhnya perlahan menjadi dingin. Tidak, Hubong. Hubong ingin berbicara dengan Chun Youn yang berada tepat di depannya, tetapi karena teringat akan kejadian itu, dia tidak bisa. Menaruh tangannya di tenggorokan yang berdarah, Chun Youn berteriak. Jangan bicara, mulutnya bergerak, dan Chun Youn bisa mengerti apa yang ingin dia katakan. Saya, Tuhan, meskipun dia berada di ambang kematian, dia masih memanggil Tuhannya. Dia adalah bawahan pertama Chun Youn, dan seorang pria yang berbagi kesulitan dengan Chun Youn. Tidak mungkin dia bisa membiarkan pria itu mati dengan sia-sia. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku tidak akan pernah membiarkanmu mati. Mengetuk. Setelah menekan titik darah untuk memastikan pendarahan berhenti, dia mengumpulkan energi internal ke tubuhnya. Niatnya adalah untuk menutup luka di tenggorokan Hubong dengan membakarnya dengan panas. Tunggu, Cek, kuak. Saat dia menyentuh tenggorokannya, Hubong mengeluarkan suara tertahan yang memenuhi rasa sakit. Meskipun dia berhasil menyembuhkan kulit yang teriris,
belatinya sudah terlalu dalam. Chun Youn bertanya pada Nano. Nano, bagaimana kondisinya? Dia akan meminta Nano untuk meminta, ketika seseorang muncul di dekatnya. Itu Ran Yong. Saat dia mendekati mereka dengan energi kuat yang terpancar dari tubuhnya, Chun Youn memperingatkannya dengan wajah penuh amarah. Jangan berani-berani mendekat. Dia sangat marah sehingga dia tampak seperti akan memotongnya jika dia mengambil langkah lebih dekat. Menyadari bahwa dia akan mendorong peruntungannya, dia buru-buru berlutut dan berbicara. Aku tahu kau tidak bisa tiba-tiba membuat dirimu percaya padaku. Namun, karena seorang anggota sekte sedang dalam bahaya, bisakah kamu mencoba mempercayaiku? Chun Youn memeras otaknya saat dia memandangnya. Apalagi jika Nano segera memeriksa kondisinya, tidak ada jaminan bahwa situasi mendesak Hubong dapat teratasi. Chun Youn bertanya padanya, apa yang kamu rencanakan? Aku akan membutuhkan bantuan dari Tuhanku. Bantuan saya. Kita harus cepat, akan kujelaskan nanti. Ran Yong mendekat dan memeluk Hubong, yang jelas-jelas desahannya. Jika Hubong dalam kondisi normal, dia akan bingung merasakan sentuhan wanita, tetapi dengan dia hampir mati, dia tidak menunjukkan reaksi yang sama sekali. Dengan napasnya berbunyi, sepertinya dia akan berhenti bernapas kapan saja. Apa? Memegang Hubong, dia ke kolam tempat nyala api besar menuju menyala. Saat dia mendekati kolam mendidih, panas terik terlihat jelas di sekelilingnya. Hubong, yang berada di ambang kematian, bahkan tidak bisa merasakan panas terik. Tak, Ran Yong membaringkannya sekitar 8 langkah dari kolam. Tolong tunggu sebentar. Dia segera berlari ke kolam, dan tanpa ragu, mencelupkan tangannya ke dalamnya untuk mengambil udara panas. Mungkin berkat ketahanan apinya, udaranya tidak membakarnya sedikit pun. Setelah mengumpulkan udara, dia melakukan rekonstruksi ke tempat Hubong berada. Chun Youn, yang penasaran melihat semua itu, bertanya. Apa itu? Darah kilin yang encer. Darah kilin. Itu adalah darah kilin. Dia berpikir bahwa itu hanyalah sebuah kolam berisi air mendidih. Namun, seluruh kolam penuh dengan darah kilin. Seberapa besar kilin sehingga darahnya bisa memenuhi seluruh kolam? Transparan. Biasanya, darah akan berwarna merah, tetapi cairan yang mengepul di kolam itu transparan. Darah kilin ini terlalu berbahaya untuk disentuh. Kaisar pertama kekaisaran menggunakan salju berusia 10.000 tahun dari utara untuk mendinginkannya, dan berubah menjadi seperti ini. Jika kolam itu memiliki darah kilin, yang berevolusi di salju berusia 10.000 tahun, lalu apa api besar di tengah kolam itu? Dia ragu, tapi prioritasnya sekarang adalah menyelamatkan Hubong. Apa yang akan kamu lakukan dengan ini? Saya perhatikan bahwa Lord menggunakan energi yang sangat dingin beberapa waktu yang lalu. Saya ingin Anda menggunakan energi dingin Anda pada darah kilin. Inilah yang dia maksud dengan membutuhkan bantuannya. Itu untuk mendinginkan darah kilin yang encer. Bahkan jika darah kilin berevolusi, itu masih sangat efektif untuk meregenerasi kerusakan fisik. Namun, panasnya yang terlalu kuat bahkan setelah begitu banyak pengenceran, akan sulit bagi siapapun untuk menahannya. Itu adalah efek samping dari darah kilin. Jika seorang pria dengan energi yang kuat mengkonsumsinya, dia tidak akan mampu menahan panas dan malah akan terluka. Akibatnya, hanya dayang-dayang yang memiliki sisik dan api. Chun Youn, yang menyadari hal ini, bertanya dengan suara marah. Lalu, bukankah itu berbahaya baginya? Ya, tetapi hanya jika dikonsumsi dalam jumlah besar, dan jika perjanjian, jumlah kecil dapat dikonsumsi dengan aman. Berdasarkan apa yang dia katakan, dia menyadari bahwa dia belum mencoba sebelumnya. Meskipun dia tidak sepenuhnya mempercayainya, tidak ada lagi yang bisa dilakukan Chun Youn. Air harus diserahkan seperti yang diminta gudang. Ses. Chun Youn mengulurkan tangannya, sementara es putih perlahan mulai terbentuk di tangannya. Energi dingin perlahan menyebar ke darah kilin yang encer. Saat uap naik, darah angsur mendingin sedikit demi sedikit. Ah, ini keren. Mata Ran Yong berbinar. Dia khawatir tentang konsekuensi dari kegagalan rencana. Syukurlah, darah berhasil diperbaiki. Air yang mendidih beberapa saat lalu, menjadi suam-suam kuku. Aku akan memasukkannya ke dalam mulutku.
Chun Youn diam-diam mengangguk, dan dia segera memasukkan kilin ke mulut. Hah! Dia kemudian menutupi bibir Hubong dengan bibirnya saat dia mengeluarkan darah ke mulut dan ke tenggorokannya. Dengan dia tidak sadarkan diri, Hubong tidak bisa menelannya sendiri, meninggalkannya tanpa pilihan selain memberikan darah langsung melalui mulut ke mulut. Bagaimana jika dia terbangun di tengah proses? Ciuman pertama berakhir dengan seorang wanita yang tubuhnya dan wajahnya tertutup sisik merah. Meneguk, kilin mengalir ke tenggorokan Hubong, dan kemudian secara bertahap menghilang ke dalam tubuhnya. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah berharap bahwa darah akan memiliki efek regeneratif yang diinginkan. Mereka tidak perlu menunggu lama untuk mengetahui apakah itu berhasil. Ah! Chun Youn tersentak. Wajah pucat Hubong, dan napasnya yang pendek mulai kembali normal. Suhu tubuhnya juga mulai meningkat. H. Bahkan napasnya semakin dalam dan stabil. Menggambarkannya, kulit yang telah terbakar oleh Ki Chun Youn, secara bertahap mulai berubah sedikit demi sedikit. Efeknya terjadi jauh lebih cepat dari perkiraan mereka. Jika ini seberapa efektif darah yang encer, lalu seberapa hebatkah darah yang sebenarnya? Menatapnya beralih ke Ran Yong, yang tertutup sisik. Pada saat itu, Youn mulai bertanya-tanya apakah dia telah mengkonsumsi darah kilin yang asli. Ran Yong tiba-tiba meminta perhatian Chun Youn. Tuhan, tolong menjauhlah darinya sebentar. Apa maksudnya? Api di tubuhnya akan semakin kuat sekarang, aku perlu mengendalikannya agar tidak padam. Wanita itu sangat menyadari perubahan yang disebabkan oleh darah kilin yang berevolusi, dan efeknya, mungkin karena dia telah menyaksikannya, ketika para dayang mengkonsumsinya. Itu terlihat jelas saat dia meminta bantuan Chun Youn untuk mendinginkan darah. Dia sendiri membenarkan bahwa Hubong sudah pulih, jadi dia menganggukkan kepalanya dan melakukan apa yang dia minta. Keraguan dalam pemikiran perlahan mulai mereda. Ren Yong kemudian membuat Hubong, yang pulih dengan sangat cepat, duduk bersila dengan tangan di belakang punggung. Saat itulah sesuatu terlintas di benak Chun Youn. Darah kilin dapat meregenerasi tubuh yang rusak. Mata buru-buru beralih ke kolam. Tempat yang dia lihat adalah tempat di mana lengan master darah telah dipotong, dan tenggelam ke dalam kolam. Apakah saya hanya khawatir tanpa alasan? Mata Chun Youn menyipit. Tidak peduli seberapa kuat efek darah regeneratifnya, apakah kilin dapat menghidupkan kembali seseorang dari kematian? Dia sangat ragu, tetapi memutuskan untuk tidak membuang-buang waktu untuk pengiklanan. Di dasar kolam, tubuh Blood Master, yang lengannya telah dipotong, tenggelam tak bernyawa ke dasar. Dengan udara yang begitu panas, kulitnya seharusnya terbakar, tetapi tubuhnya baik-baik saja kecuali wajahnya yang penuh dengan lepuh merah. Gelembung. Pada mayat tak bernyawa yang tidak menunjukkan tanda-tanda pergerakan, perubahan aneh dan tiba-tiba mulai terjadi. Luka dari pedang udara mulai pulih dengan cepat. Sisik merah kemudian juga mulai terbentuk di sekitar luka. Perubahan itu terjadi dengan sangat cepat. Beberapa saat, dia perlahan membuka matanya. Dia sangat terkejut. Bukankah aku sudah mati? Dia pasti menderita luka fatal yang tidak akan bisa dia pulihkan, dan telah didorong ke dalam kolam oleh Lord of the Demonic Cult. Bagaimana dia hidup? Dia ingin tahu tentang lokasinya saat ini. Dia yakin bahwa dia berada di udara panas, namun dia tampaknya tidak perlu menghirupnya. Tanpa diduga, air panas sebenarnya sangat nyaman baginya, dan dia sama sekali tidak merasakan kerusakan akibat panas. Aku terlihat. Ini kilin. Blood Master sangat yakin bahwa dia telah menemukan darah kilin. Dia telah menyalahkan dirinya sendiri karena mati secara tidak masuk akal, tetapi secara mengejutkan dia masih hidup. Dia menyentuhnya berulang kali untuk memastikan itu semua nyata. Energi batinku tampaknya telah meningkat. Itu tidak pada tingkat yang luar biasa, tetapi lebih tinggi dan lebih murni dari sebelumnya. Apalagi dia juga memiliki api seperti wanita Ran Yong, penjaga tempat itu. Tapi hal yang paling mengejutkan adalah lengan kiriku. Lengan kirinya, yang telah dipotong, secara luar biasa mulai beregenerasi. Sisik merah mulai muncul di sepanjang lengan. Dia secara ajaib tenggelam ke lokasi yang sama dengan lengannya,
dan kemampuan generasi darah kilin telah menariknya dan mulai memulihkannya. Jika aku mencoba mendekati lengan kanan, itu mungkin bisa dibuat ulang juga. Itu hanya firasat. Saat lengan kirinya pulih, dia berenang ke permukaan dengan penuh harap. Dia tidak yakin sudah berapa lama dia berada di dalam, tetapi pasti sudah lama berlalu bagi darah untuk secara ajaib menyembuhkan luka fatalnya. Chun Youn, Anda berpikir bahwa Anda membunuh saya. Tapi saya selamat. Hah, jika aku bertemu denganmu lagi, aku berharap akan membayar. Gemeresik. Saat dia mencapai puncak, kejutan besar menyambutnya. Bodoh, bodoh, bodoh. Apa? Mata Bloodmaster melebar melihat apa yang terbentang di depan matanya. Matanya kehilangan fokus saat dia melihat 12 pedang udara melayang di udara, menunjuk ke arahnya, siap untuk mengakhiri hidupnya kapan saja. Ini tidak bisa, ini tidak mungkin. Saat itulah suara seseorang masuk. Intuisiku tidak mengecewakanku, jadi kamu masih hidup. Petik 2 tanda seru tanda tanya petik 2. Tidak mungkin mendengar bisa melupakan suara mimpi buruk itu. Chun Youn. Wajahnya terdistorsi saat dia berbalik untuk melihat ke arah suara itu. Aku akan memastikan kamu mati selamanya kali ini. Dan hukuman mati diterima tanpa perasaan. 12 pedang udara dikurung sekaligus, seolah-olah mereka sedang menunggu saat itu juga. Memotong, 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 memotong,